Untuk mempersingkat waktu mungkin dimulai saja nggih Pak Triadi. Oh ya, monggo. Baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi paparan kedua akan disampaikan oleh beliau Pak Triadi Handoyo selaku surveyor FKTP dan juga narasumber dari Sahabat Edukasi Indonesia. Beliau adalah surveyor FKTP dan juga sebagai anggota IKESINDO. Beliau juga menjadi pejabat fungsional administrator kesehatan, menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana atau magister kesehatan. Saat ini beliau juga aktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Kepada beliau Pak Triadi Handoyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Nyun Ya. sewu Mbak tadi masih di belakang. Ah, monggo Nyun sewu Pak Tri. Monggo monggo monggo. Dukung rawuh satu ronda. Nggih. Nggih monggo. Nyun sewu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa kedengaran teman-teman semua? Jelas. Jelas Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang Kecil diberikan kepada soalnya. saya. Terima kasih Mbak Inaya. Saya juga akan menyapa teman dari Papua ada nih. Kayaknya tadi dari Sarmi ada. Halo Papua. Oh, nggak ada. Oke, saya akan menyambung Putus, nggak ada suaranya. yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Rasul Rosi. Sudah banyak sekali dan nanti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Rosi tidak akan saya ulangi lagi ya. Jadi nanti saya hanya akan menyampaikan tentang standar 25, 26, 27 dan 28 ya. Izin share screen. Ya, mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, barangkali saya agak lambat atau bagaimana, nanti mohon untuk diingatkan. Ya, saya akan menyampaikan standar 2.5, yaitu penguatan pelayanan UKM dengan PISPK, kemudian standar 2.6, penyelenggaraan UKM esensial, dan standar 2.7, penyelenggaraan UKM pengembangan, kemudian yang terakhir 2.8, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM. Untuk 2.5 ini juga teman-teman sudah biasa nggih, tentang PISPK, dan ini standar yang baru di mana pada waktu survei yang lama ini belum ada secara detail mengatur tentang penguatan pelayanan UKM dengan PISPK. Kemudian untuk penyelenggaraan UKM esensial dan UKM pengembangan tentu saja tidak jauh-jauh dari Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Kemudian untuk pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM tentu saja tidak jauh-jauh dari PMK nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas. Ya, penguatan pelayanan UKM dengan PISPK. Ini standar 25 dan ada 3 kriteria, nanti kita bisa bersama-sama ikuti dan tentu saja teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kegiatan PISPK. Ya. Di sini pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PISPK dalam upaya mewujudkan keluarga sehat dan masyarakat sehat melalui pengorganisasian masyarakat dengan terbentuknya upaya-upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKM ya, UKBM, dan tatanan-tatanan sehat yang merupakan bentuk implementasi gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Jadi dalam rangka tadi UKBM maupun Germas maka ada PISPK.
Untuk yang kriteria 251, di sini penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, jadi kegiatan BISPK ini sesuai dengan Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Di sini ada 12 indikator utama, yaitu keluarga mengikuti keluarga berencana, ibu melakukan persalinan di Fasyankes, kemudian yang ketiga, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, D, bayi mendapatkan ASI eksklusif, E, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, yang F, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, yang G, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, H, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, dan I, anggota keluarga tidak ada yang merokok, dan yang terakhir, oh belum, yang C, keluarga sudah menjadi anggota CKN, kemudian keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan yang terakhir keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban yang sehat. Itu yang inti dari indikator BISPK. Ya, kemudian ini pokok pikirannya, kegiatan kunjungan keluarga yang dilaksanakan oleh tim pembina keluarga. Ya, kemudian dokumentasi hasil kunjungan keluarga dilakukan dengan entry data pada aplikasi keluarga sehat dan atau pada profil keluarga sehat atau Propesga. Kemudian dokumentasi hasil kunjungan keluarga dilakukan dengan cara mengentry aplikasi. Ya, kemudian dokumentasi hasil kunjungan dapat berupa hasil intervensi awal dan hasil intervensi lanjut. Nanti di berikutnya akan kita bahas bersama-sama juga. Dan dokumentasi hasil kunjungan awal dan hasil intervensi pemutakhiran atau update dilakukan oleh tim pengelola data BISPK Puskesmas, kemudian tim pembina keluarga menyampaikan informasi dan laporan hasil kunjungan kepada PC UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM. Kemudian tim pembina keluarga adalah tenaga kesehatan puskesmas yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas melalui surat keputusan Kepala Puskesmas. Dan kegiatan UKM melalui BISPK sebagai bentuk intervensi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan masyarakat yang menjadi sasaran. Ini elemen penilaiannya. Yang pertama, dibentuk tim pembina keluarga dan tim pengelola data BISPK dengan uraian tugas yang jelas. Kemudian tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal, ya, yang sudah direncanakan. Yang C, tim pembina keluarga melakukan penghitungan IKS tingkat keluarga, RT, RW, desa, kelurahan, dan puskesmas secara manual atau secara elektronik, ya. Dan ini kita sudah menggunakan aplikasi keluarga sehat. Yang D, ini hasil dari penghitungan, ya. Nanti tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan kepada Kepala Puskesmas, PC UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM untuk bersama-sama melakukan analisis hasil kunjungan keluarga dan mengkomunikasikan dengan penanggung jawab mutu. Kemudian yang E, tim pembina keluarga bersama dengan PC UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan menyusun intervensi lanjut kepada keluarga, ya. Intervensi lanjut kepada keluarga sesuai permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga. Jadi langsung ke keluarga. Kemudian penanggung jawab UKM mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi lanjut bersama dengan pihak-pihak terkait. Ya, nanti semuanya harus ada dokumentasinya. Ini yang pertama, dibentuk tim pembina keluarga, tentu saja dengan SK Kepala Puskesmas.
SK tim pembina keluarga dan tim pengelola data PISPK yang dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas ya. Ini contoh SK-nya. Tadi untuk penyusunan SK, pembuatan SK sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Rosi ya, sehingga saya tidak akan menyampaikan bagaimana sih untuk menyusunnya. Kemudian yang jelas untuk diktum ketiga, dua diktum terakhir yang berhubungan dengan pembiayaan dan mulai berlaku dari SK itu tentu saja harus ada. Ini menetapkan ke-1 tim pembina keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran ini. Kemudian tugas-tugasnya ada di sini. Ya, yang ketiga dan keempat ini, semua pembiayaan yang berkaitan dengan keputusan ini dibebankan ya kepada APBD maupun anggaran lain yang sah seperti BLUD. Kemudian keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ya. Dan jika ada kekeliruan atau mungkin ada perubahan kebijakan di level atas kita, nanti akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kemudian yang berikutnya, setelah dibentuk tim, tentu saja tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal ya yang sudah direncanakan. Nanti ada jadwal kegiatannya, surat tugasnya, kemudian laporan hasil kegiatan disertai dengan foto ya. Untuk hal ini teman-teman Puskesmas sudah mulai melaksanakan bahkan sejak tahun 2017 nih. Ini dan kemudian terganggu oleh pandemi sehingga berhenti. Kemudian sekarang juga masih dilakukan dan sekarang jika kita melakukan kunjungan rumah ya dalam rangka PISPK ini tidak ada yang sia-sia, apalagi ini ada penilaian sampai dengan 3 kriteria di elemen di instrumen akreditasi yang baru. Itu kemudian wawancara ini menggali informasi ya, menggali informasi kepada kepala puskesmas, PJ UKM dan tim pembina keluarga pelaksanaan ya mengenai pelaksanaan kunjungan awal dan intervensi awal. Jadi di wawancara kita nggak menyiapkan apapun, kita nggak menyiapkan dokumen apapun ya, yang penting kita menyiapkan jawaban-jawaban jika ditanya oleh surveyor. Kemudian tim pembina keluarga 251C ya, tim pembina keluarga melakukan penghitungan IKS pada tingkat keluarga, RT, RW ya, dan ini sudah otomatis muncul pada waktu kita membuka aplikasi ya, aplikasi keluarga sehat ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendownload juga hasilnya dari sana dan tentu saja teman-teman sudah punya akun ya, masing-masing sudah punya akun. Misalnya ini untuk Kutasari ya, mohon maaf saya mohon izin untuk contohnya Puskesmas Kutasari di sini. Misalnya ini IKS Kecamatan Kutasari ya. Kalau diklik di Karanglewasnya nanti muncul ini. Karanglewas ada RW-nya, RW 1, 2, 3, 4 ya. Di sini yang dari kiri ke kanan ini indikatornya ya, ada 12 indikator ya. Kemudian jika ini diklik mestinya langsung ke RT ini. RT ini. Jadi kalau di RW diklik langsung ke RT. Itu kita sudah tahu IKS masing-masing. Kemudian kalau RT diklik nanti muncul per keluarganya dan sudah tahu IKS-nya masing-masing. Jadi sebenarnya sudah sangat dimanja dengan aplikasi ini. Teman-teman tinggal melaksanakan kegiatan ke lapangan, kemudian sepulangnya dari lapangan kita langsung menginput di aplikasi keluarga sehat. Ya, jadi untuk hasil IKS-nya yang diminta sebagai IKS di sini kan ya, tulisannya dokumentasi hasil IKS. Nanti tinggal mendownload aja, ini diklik download, sudah ditunjukkan kepada surveyor. Dan ini nanti juga sebagai bahan kita semua untuk menganalisis hasil PISPK kita. Kemudian setelah dianalisis, kita akan menyampaikan informasi masalah kesehatan kepada Kepala Puskesmas, ya, PJ UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana. Ya.
biasanya ini dilaksanakan pada waktu logmin lintas program, nggih. Jadi nanti kalau memang dilaksanakan pada waktu logmin lintas program, menggunakan bareng-bareng dengan jadwal logmin lintas program. Tapi kalau memang mau menggunakan waktu yang berbeda, nanti berarti kan kita bisa menjadwalkan misalnya setiap bulan atau setiap 2 bulan atau 3 bulan. Ya, nanti disesuaikan sesuai dengan SK yang sudah dibuat. Ini hasil analisisnya, misalnya KS-nya, desanya, ini semuanya masih baru 2 yang prasehat. Yang sehat belum ada ya kalau di sini. Ini yang nanti dianalisis, diberi kata-kata, ada alasan mengapa ini demikian, kemudian disajikan kepada Kepala Puskesmas dan PJUKM serta yang lain. Kemudian wawancaranya juga sama, menggali informasi terkait pelaksanaan kegiatan pertemuan sampai dengan analisa dihasilkan, ya, itu kepada Kepala Puskesmas, PJUKM, tim pembina keluarga, koordinator pelayanan, pelaksana, dan PJ Mutu. Kemudian 251E, tim pembina keluarga bersama penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM menyusun intervensi lanjut kepada keluarga sesuai permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga. Jadi setelah kita membaca IKS-nya, hasilnya bagaimana, kemudian kita nanti membuat rencana intervensi lanjut sesuai dengan permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga. Ya, pada tingkat keluarga, ini bukan pada tingkat desa. Ya. Kemudian bukti pelaksanaan proses penyusunan intervensi lanjut minimal melampirkan ini ya. Kita tentu saja harus membuktikan kegiatan kita dalam rangka intervensi lanjut ya. Ada daftar hadir, ada notulen, ada foto-foto juga. Ini contohnya nih. Jika penderita gangguan jiwa berat, ini ya, ini indikatornya kan penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan. Ini bentuk intervensinya ya. Rujukan terpadu, home visit, deteksi dini, terapi okupasi, konseling jiwa. Ya. Keluarga mengikuti program keluarga berencana. Ya. Nanti ada edukasi Ibu Nifas untuk ber-KP dan yang lainnya. Ini sampai dengan 12 indikator ke bawah. Ya. Kemudian tim pembina keluarga bersama-sama dengan PJUKM, koordinator pelayanan dan pelaksana UKM menyusun intervensi lanjut kepada keluarga sesuai permasalahan pada tingkat keluarga. Ya, ini wawancaranya maksudnya ya. Nanti wawancara juga menggali penyusunan intervensi lanjut ya. Bagaimana sih intervensi lanjut itu dibuat gitu, kepada Kepala Puskesmas, PJUKM, tim pembina keluarga, koordinator pelayanan dan pelaksana. Kemudian buktinya, dilakukan intervensi lanjut ya dengan pihak terkait sesuai dengan media koordinasi yang ditetapkan. Nanti bukti-bukti kita ketemu dengan siapa, kita melakukan apa, nanti seperti biasa ya, ada bukti-bukti undangan, absensi, notulen, dan gambar. Jika nggak ada undangan, mungkin ada surat tugas juga sebagai bukti. Itu kemudian wawancaranya saya lewati. Nanti wawancaranya kepada PJUKM, bagaimana koordinasi pelaksanaan intervensi lanjut. Ya. Kemudian 252, intervensi lanjut ditujukan pada wilayah kerja Puskesmas. Ini kepada wilayah kerja ya, kalau tadi kepada masing-masing rumah ya. Kemudian di sini ditujukan kepada wilayah kerja Puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan integrasi dengan pelayanan UKM Puskesmas. Jadi untuk kegiatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di PISPK nanti diintegrasikan dengan pelayanan UKM yang lain. Ini pokok pikirannya. Penyusunan rencana berdasarkan pemetaan wilayah kerja Puskesmas ya. Jadi nanti sesuai dengan wilayah kerja Puskesmas. Kemudian penyusunan rencana intervensi lanjut terintegrasi lintas program dan lintas sektoral. Kemudian intervensi sesuai dengan hasil analisis dan pemetaan. Antara lain
melalui kegiatan UKM, pengorganisasian masyarakat dalam bentuk UKBN, dan tatanan-tatanan seperti sekolah, pesantren, dan lain-lain. Dan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan intervensi lanjut dilakukan oleh PJUKM, ya, dilakukan oleh PJUKM beserta timnya. Kemudian tindak lanjut dilaksanakan sebagai bagian yang terintegrasi dalam kegiatan pelayanan UKM. Dan perbaikan dan evaluasi PSPK di tingkat puskesmas dilaksanakan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kunjungan keluarga, dan intervensi awal. Ya. Dan rencana intervensi lanjut terintegrasi dengan rencana pelaksanaan kegiatan masing-masing pelayanan UKM. Dan yang terakhir, dalam perbaikan dan evaluasi dilaksanakan proses verifikasi yang bertujuan untuk menjamin kebenaran serta keakuratan pelaksanaan PSPK. Kita langsung ke elemen penilaiannya. Ini yang A, tim pembina keluarga ya bersama dengan PJUKM melakukan analisis awal, melakukan analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tiap tingkatan wilayah sebagai dasar dalam menyusun rencana intervensi lanjut. Kemudian yang B, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam logmin bulanan dan logmin 3 bulanan. Kemudian yang C, dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disusun. Ya. Yang D, pelaksanaan penanggung jawab UKM bersama dengan PJUKP, laboratorium, dan kefarmasian, penanggung jawab jaringan, pelayanan, dan jejaring melakukan perbaikan pelaksanaan intervensi lanjutan yang dilaksanakan. Kemudian dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian yang terakhir yang melaksanakan intervensi lanjut melaporkan hasil yang telah dilaksanakan kepada tim pembina keluarga. Dan selanjutnya dilakukan pemutakhiran atau update dokumentasi. Ini untuk 252A yang diminta adalah bukti analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tiap tingkatan wilayah. Jadi kalau sudah ada aplikasinya, kita tinggal menunjukkan saja, misalnya seperti ini, ya. Ini rekap indeks keluarga sehat Kecamatan Sungai Bening, ya. Dari ini indikatornya ke bawah, kemudian tekanan itu desanya. Bisa kelihatan, ini desa Jambu, ini yang di sana sudah hijau. Kemudian desa Jeruk masih kuning, sehingga nanti intervensinya ada di desa-desa yang merah yang diutamakan. Itu, dan juga nanti dilihat di tiap indikatornya. Nanti yang paling rendah yang mana, nanti itu yang menjadi prioritas pelaksanaannya. Karena biasanya anggaran di puskesmas tidak banyak, ya, sangat terbatas, sehingga dalam rangka melaksanakan intervensi lanjut harus disesuaikan dengan prioritas masalah dan wilayah yang terdampak. Itu kemudian wawancaranya nanti menggali informasi terkait analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tingkatan wilayah. Dokumentasinya nanti rencana intervensi lanjut, kemudian bukti komunikasi dan koordinasi rencana intervensi lanjut, ya. Nanti bukti komunikasi dan koordinasi nanti sesuai dengan kebijakan yang mengatur komunikasi dan koordinasi, ya. Bisa lewat langsung, lewat surat, WA, dan lain-lain, ya. Dan dituangkan dalam notula pertemuan lokakarya mini bulanan dan lokakarya 3 bulanan. Ini bentuk intervensi lanjutnya. Hampir sama dengan yang kalau kita ke rumah-rumah. Ya. Misalnya, bayi mendapatkan ASI eksklusif, nanti pemberian sertifikat lulus ASI eksklusif, mengedukasi ibu hamil tentang perawatan payudara selama kehamilan, dan lain-lain. Ini ada 12 indikator. Jika keluarga tidak memiliki akses atau dalam hal penggunaan jamban keluarga, maka ada pembuatan septic tank komunal barangkali.
Ya. Kemudian ada pengadaan jamban bekerja sama dengan lintas sektoral seperti DPU dan CSR. Ya, gitu. Kemudian yang nomor 7 misalnya ini penderita hipertensi tidak teratur. Nanti meningkatkan penjaringan atau deteksi dini dengan mengadakan posbindu untuk cek kesehatan pada setiap hari Jumat misalnya. Setelah sholat Jumat untuk sasaran laki-laki. Ya, berikutnya untuk wawancara tentu saja menggali informasi terkait komunikasi dan koordinasi rencana intervensi lanjut. Kemudian untuk dokumentasi, kita nanti menunjukkan bukti pelaksanaan rencana intervensi lanjut. Wawancara, ya, nanti juga menggali informasi tentang pelaksanaan rencana intervensi lanjut. Ya, kemudian yang D, PJUKM, Puskesmas, ya, berkoordinasi dengan penanggung jawab UKP, lab, kefarmasian, dan PJ jaringan dan jejaring melakukan perbaikan pelaksanaan intervensi lanjutan yang dilaksanakan. Nanti ada koordinasi ya, nanti bagaimana PJUKM ketemu dengan PJUKP, nanti ada dokumentasinya ya, ketemu dengan lab, ketemu dengan kefarmasian, PJ jaringan dan jejaring. Nanti wawancaranya juga menggali informasi terkait pelaksanaan koordinasi perbaikan dari rencana intervensi. Ya. Mbak Inanya, saya sampai jam berapa nggih? Halo? Baik, pukul 14.00 Pak. Nanti kita Oke. selesai 14.30 dan Ya. 30 menitnya untuk sesi tanya jawab. Ya. Berarti saya sampai dengan jam 14 nggih? Nggih, betul. Iya. Masih ada waktu 35 menit lagi. Ya, makasih karena slide saya masih banyak ya. Jadi saya sampaikannya agak cepat, jadi mungkin nanti untuk dokumen-dokumen di copy aja, yang hubungannya dengan dokumen saya agak melewati aja nih. Ini masih separuh ya. Kemudian ini yang terakhir ya, untuk kegiatan dilaksanakan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan PISPK, antara lain melalui supervisi, laporan, lokakarya mini, dan pertemuan-pertemuan penilaian kinerja. Jadi nanti setiap ada kegiatan Lokmin atau pertemuan-pertemuan yang membahas penilaian kinerja, jangan lupa ditanyakan tentang hasil PISPK-nya ya. Apalagi PISPK itu kan beririsan ya, indikator PISPK beririsan dengan indikator SPM ya, sehingga menjadi tanggung jawab teman-teman UKM juga ya. Dokumentasinya bukti hasil evaluasi perbaikan pada setiap tahapan PISPK yang dapat dituangkan dalam laporan seperti laporan supervisi. Nanti ada notula Lokmin dan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Nanti ada bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi. Ini contohnya ya, evaluasi tahapan PISPK ya, dari tahapan perencanaan ya, penggerakan sampai dengan pengawasan. Ya, saya lewati. Untuk wawancaranya nanti penggalian informasi terkait pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pada setiap tahapan PISPK. Nanti yang diwawancari adalah tim pembina keluarga dan PJUKM. Kemudian yang F, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan intervensi lanjut dan melaporkan hasil yang telah dilaksanakan. Ini dokumentasinya bukti pelaksanaan intervensi lanjut dan bukti pemutakhiran data. Ini bukti hasil intervensi lanjut. Ya, ini yang tingkat individu ya, sekeluarga. Kalau Pak Made di alamat di Desa Apel, diagnosis awal TBC, jenis bentuk intervensi, kita kunjungan rumah ya, kemudian hasilnya kooperatif, bersedia jadi PMO, masalahnya belum memahami secara detail tentang DITB, kemudian rencana tindak lanjut melakukan kolaborasi dengan program gizi untuk
kunjungan selanjutnya ya. Ini TBC semua nih. Kemudian untuk yang lain sama. Ya, wawancaranya juga nanti penggalian informasi terkait pelaksanaan intervensi lanjut dan pemutahiran data yang dilakukan. Ya. Kemudian yang PISPK yang terakhir ya, penguatan standar 25, penguatan pelayanan UKM dengan PISPK yang terakhir kriteria 253. Di sini pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat Germas sebagai bagian dari intervensi lanjut ya, bahwa Germas sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Sehingga di sini Germas dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan ya, temuan-temuan yang ada di PISPK. Ya, di sini pokok pikirannya Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, kegiatan Germas merupakan bagian terintegrasi dari intervensi lanjut ya. Ini jadi merupakan bagian dari intervensi lanjut hasil dari PISPK ya, terhadap masalah-masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan Germas bertujuan agar masyarakat terjaga kesehatannya, tetap produktif, hidup dalam lingkungan yang bersih yang ditandai dengan kegiatan-kegiatan seperti peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, dan yang lain-lain. Sasarannya adalah seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu, keluarga, dan masyarakat yang mempraktikkan pola hidup sehat sehari-hari. Puskesmas berperan dalam mensukseskan Germas antara lain melalui kegiatan pemberdayaan individu dan keluarga. Ya, ini kegiatan-kegiatan direncanakan dengan kejelasan jenis kegiatan, indikator untuk tiap kegiatan, dan terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas. Ya, kemudian pelaksanaan Germas melalui pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan individu diharapkan berdampak pada semakin membaiknya IKS tingkat keluarga dan wilayah ya. Membaiknya tingkat, otomatis jika IKS tingkat keluarga baik semua, maka untuk tingkat wilayah juga semakin baik dan terbentuknya UKPM ya. Di sini sesuai dengan pedoman Germas ada 7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan berkala, yang 6, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang ke-7 atau yang terakhir menggunakan jamban. Untuk elemen penilaiannya ada 5 ya. Nanti menetapkan sasaran Germas ya. Kemudian melaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan Germas. Kemudian melakukan pelaksanaan pembinaan Germas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Di sini kita menetapkan sasarannya. Sasaran Germas ya adalah sasaran untuk masing-masing kegiatan Germas, yaitu seluruh lapisan masyarakat termasuk individu, keluarga, dan masyarakat untuk mempraktikkan pola hidup sehat sehari-hari. Dan kita juga membuat KAK kegiatan Germas ya. Ini tentu saja teman-teman sudah membuat semuanya gitu. Ya, nanti membuat RPK-nya juga ya, memasukkan RPK-nya pelaksanaan kegiatan Germas ya. Ini RPK tahunannya, masuk di kegiatan promosi kesehatan pelaksanaan Germas ya. Tujuannya adalah agar masyarakat terjaga kesehatannya, tetap produktif,
hidup dalam lingkungan yang bersih ditandai dengan kegiatan-kegiatan, ya. Peningkatan edukasi, hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, penyediaan pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan PHBS, dan peningkatan aktivitas fisik. Jadi kegiatannya sudah ada di sini ya, sudah disebutkan juga di sini. Kemudian sasarannya nanti seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu, keluarga, dan masyarakat. Ya. Jangan lupa setelah dibuat RPK, kita buat kerangka acuannya. Kemudian wawancaranya menggali informasi terkait perencanaan pembinaan Germas. Ya, nanti dijawab saja nanti bahwa untuk merencanakan pembinaan Germas nanti berasal dari hasil PISPK, ya, di mana di sana nanti melihat permasalahan yang paling tinggi secara kewilayahan, nanti kegiatan Germas ditujukan kepada wilayah di mana permasalahannya paling banyak dan sebagainya. Bukti-buktinya nanti untuk pelaksanaan pembinaan Germas yang melibatkan lintas program dan lintas sektoral, nanti ada undangan, dapat hadir, laporan hasil pembinaan, dan lain-lain. Wawancaranya, ya saya lewati aja, nanti penggalian informasi tentang pelaksanaan pembinaan Germas. Ya, kemudian ini dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan individu dalam mewujudkan gerakan masyarakat di sini yang diminta adalah dokumen, ya, dan juga wawancara. Jadwal kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya. Ini pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan Germas. Dilaksanakan Germas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang didapat dari analisis data PISPK. Ya. Ini ada jadwal kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian laporan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan individu dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat. Disertai dengan foto bukti pelaksanaan kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman semua, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat, ya, dalam hal ini di pasal 1 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah proses yang meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Dan tahap-tahapnya adalah pengenalan tahap-tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya. Ada pengenalan kondisi desa atau kelurahan, survei mawas diri, musyawarah di desa, perencanaan partisipatif, dan pelaksanaan kegiatan serta pembinaan kelestarian. Ini nanti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ya, wawancaranya kegiatan menggali informasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diupayakan berpengaruh pada peningkatan IKS. Ya. Kemudian dokumentasinya bukti evaluasi pelaksanaan pembinaan Germas dan bukti hasil tindak lanjut hasil evaluasi. Ini yang E. Kemudian yang E yang wawancara nanti penggalian informasi tentang pelaksanaan evaluasi pembinaan Germas. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati untuk 251, 252, 253 tentang PISPK, ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan PISPK mulai dari merencanakan, kemudian sampai dengan menganalisis, sampai dengan yang terakhir bahwa PISPK itu ditindaklanjuti dengan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Tentang dokumentasinya nanti saya share di file aja nih. Kemudian kita masuk di standar 26. 26 ini penyelenggaraan UKM esensial. UKM esensial sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
pasal 53 terdiri dari promosi kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, yang keempat pelayanan gizi, dan yang kelima pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi yang di sini sudah dari 261, 262, 263, 264, 265 itu sudah sesuai dengan yang ada di Permenkes nomor 43 tahun 2019, yaitu terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, dan yang terakhir P3P, P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit. Ya, untuk 261 ya, 261 di sini pokok pikirannya untuk cakupan UKM esensial promosi kesehatan diukur dengan 3 indikator kinerja utama, yaitu persentase posyandu aktif sesuai dengan target yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian terbentuknya tatanan sehat sesuai dengan pedoman dan melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Saya langsung aja nih, ini nanti bisa dibaca sendiri di Kepdirjennya nih. Ya, masuk di elemen penilaian. Yang pertama, tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial. Ya. Kemudian nanti dilaksanakan upaya promotif dan preventif. Kemudian dilakukan pemantauan. Kemudian yang D, disusun rencana tindak lanjut. Dan yang E, dilaksanakan pencatatan dan pelaporan. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, urut-urutan dari elemen penilaian A ke B, ke C, ke D, ke E itu sesuai dengan urutan P1, P2, P3. Jadi mulai P1 perencanaan, dengan adanya indikator, kemudian P2-nya dilaksanakan, ya, dan P3-nya nanti ada monitoring, evaluasi, ya, supervisi, RTL, dan kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Itu ada di setiap kriteria. Jadi urutan masing-masing dari EP ke EP itu demikian, P1, P2, P3. Untuk 261A itu yang diminta regulasi dan dokumentasi. Regulasinya SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target kinerja pelayanan UKM promosi kesehatan. Sebagai bagian dari indikator kinerja Puskesmas. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Rosi, SK-nya nanti sesuai dengan 161A, 161A itu dipakai juga di 211C, dipakai juga di 261A sekarang, nanti juga di 262A, 263A, 264A, ya, kemudian 252B, 271B, dan di bab 4 tentang program prioritas nasional yang nanti akan kita sampaikan di lain hari, ya. Baik 411A, 421A, 431A, 441A, dan 451A. Ini jadi nanti untuk pada waktu di misalnya di 262A, saya menyampaikan ini, saya lewati aja karena membahas hal yang sama. Ini contoh indikator kinerja Puskesmasnya. Ya. Ini yang lebih jelas mengingat menimbangnya. Jadi karena ini indikatornya meliputi semuanya, baik UKM esensial maupun UKM pengembangan, juga BISPK, juga mutu, sehingga konsiderannya banyak, ya. Nanti mengingatnya banyak, ya. Baik dari undang-undang tentang kesehatan, tentang pemerintah daerah, dan semua peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan yang mengarah ke Puskesmas. Ini di sini menetapkan, ya, indikator kinerja Puskesmas Sungai Bening sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, ya. Di sana terdiri dari indikator upaya kesehatan, ada upaya kesehatan masyarakat esensial, kemudian upaya kesehatan masyarakat pengembangan, kemudian ada upaya kesehatan perorangan. Juga ada indikator manajemen Puskesmas, ya. Lalu saya lewati.
khusus untuk promosi kesehatan ini salah satu contohnya, cakupan posyandu mandiri, cakupan rumah tangga sehat, cakupan desa siaga kota mandiri, cakupan poskes keren yang dibina, pelaksanaan kampanye germas di puskesmas, pembinaan SPH, penyuluhan dalam dan luar gedung, pengembangan media promosi kesehatan. Kemudian ini yang sesuai dengan pokok pikiran, ini yang tidak boleh dilupakan karena ini sudah tercantum dalam pokok pikiran ya. Cakupan UKM esensial promosi kesehatan diukur dengan 3 indikator kinerja utama pelayanan, yaitu nih, persentase posyandu aktif sesuai dengan target, terbentuknya tatanan sehat, kemudian melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi kalau di sini belum ada, nanti dimasukkan di sini. Kemudian dokumentasinya ini bukti pencapaian target indikator kinerja promosi kesehatan ya, kemudian dianalisis ya, nanti bukti capaiannya, targetnya berapa, pencapaiannya berapa, jika masih di bawah target mungkin jadi permasalahan, nanti dianalisis mengapa masih di bawah target ya, kemudian nanti bikin rencana tindak lanjut dan sebagainya ya, itu sudah teman-teman puskesmas sudah otomatis melangkah ke hal demikian ya. Ini misalnya laporan indikator, ada kolom nomor, kolom indikator kinerja, targetnya, pencapaian, dan sebagainya. Kemudian 261B, ini dalam upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM esensial, bagaimana pokok pikiran, ya. Ini sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan. Ya, dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif. Nanti untuk regulasinya, ya, karena di sini diminta regulasi, dokumen, dan wawancara. Regulasinya ya ini RPK tahunan dan RPK bulanan. Ini juga berlaku, ditanyakan juga di kriteria-kriteria yang berhubungan dengan UKM esensial yang lain ya. Nanti setelah ini seperti gizi, KIA, terus P2P. Oke. Di sini ada diminta RPK tahunan dan RPK bulanan. Kemudian KAK pelayanan UKM esensial promosi kesehatan. Kemudian SK tentang pelayanan UKM di puskesmas. Kemudian SOP sesuai dengan pelayanan UKM kesehatan promosi kesehatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang di bawah pelaksana promosi kesehatan nanti dibuatkan juga SOP-nya. SOP penyuluhan barangkali ya. Ini RPK-nya. Misalnya untuk kegiatan promosi kesehatan, misalnya pembinaan desa siaga aktif dalam bentuk kegiatan jambore kesehatan dan FKD. Kemudian ada kegiatan gerakan cegah stunting. Kemudian ada gerakan, ada monef germas. Ya. Tadi ada seperti atas, ada pembinaan germas, nanti ini bisa dimasukkan, dibarengkan ya dengan kegiatan yang sama. Kemudian gerakan aksi bergizi, gerakan aktifkan posyandu dan sebagainya. Kemudian ini RPK bulanannya. Ya, setiap kegiatan dibuat RPK tahunan seperti ini dan juga RPK bulanan seperti ini. Format-formatnya sesuai dengan PMK nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Ya, kemudian yang dokumentasi ya, nanti bukti pelaksanaan pelayanan UKM esensial promosi kesehatan. Ya, nanti untuk hal-hal yang berhubungan dengan dokumentasi, baik di kriteria 261, 262, 263, 264, 265 nanti menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana ya. Jadi kalau misalnya kegiatan promosi kesehatan ya, pelayanan promosi kesehatan nanti menjadi tanggung jawab pelaksana promosi kesehatan. Gizi ya oleh petugas gizi, kesling ya oleh petugas kesling, ya P2P ya oleh petugas P2P, KIA ya oleh bidang koordinator di sana, gitu, ya. Jadi nanti mereka lah yang mencermati,
mereka yang menyediakan menghimpun dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan di elemen penilaian ini. Kali ini 261B mengenai bukti pelayanan UKM esensial promosi kesehatan dari undangan, notulen, dan daftar hadir, dan foto-foto. Kemudian wawancaranya sama, nanti menggali informasi terkait pelayanan promosi kesehatan. Ya, kemudian 261C ada pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Ini ada jadwal pemantauannya dan hasil pemantauan capaian indikator promosi kesehatan. Jadi nanti ini jika kegiatannya dibarengkan dengan kegiatan pralogmin dan ini juga melibatkan UKM esensial yang lain, ya selain promosi kesehatan ada gizi, ya ada KIA, ada Kesling, ya ada P2P juga, sehingga nanti mungkin jadwalnya bisa bareng karena pemantauannya dilaksanakan di hari yang sama pada waktu rapat pralogmin, ya. Dan ada jadwalnya. Nanti wawancaranya juga penggalian informasi tentang upaya pemantauan dan penilaian pelayanan promosi kesehatan. Nanti ada rencana tindak lanjut, ya. Rencana tindak lanjut pelayanan promosi kesehatan sesuai hasil dari pemantauan. Jadi misalnya kayak tadi yang saya sampaikan di atas, jika capaiannya belum sesuai dengan target, bahkan masih di bawah target, nanti rencana tindak lanjutnya apa, ya. Untuk form rencana tindak lanjut nanti saya sampaikan di belakang. Kemudian wawancara ini menggali informasi terkait upaya menyusun rencana tindak lanjut promosi kesehatan. Dan yang terakhir SOP, yang terakhir pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan, ya, pada pelaku Puskesmas. Dan tentu saja nanti ini sesuai dengan SK, ya. Ini diatur di 124A, ya. Di sana ada SK tentang pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data serta pelaporan dan distribusi informasi. Kemudian SOP pengumpulan dan penyimpanan laporan, SOP analisis data, SOP tentang pelaporan dan distribusi informasi, dan lain-lain. Jadi nanti di sini juga di SK-nya barangkali kita menentukan jika Dinas Kesehatan, semua seksi di Dinas Kesehatan minta laporan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, ya, tanggal 5 bulan depan, ya. Mungkin di Puskesmas bikin aturan juga, kalau kita diminta oleh Dinkes untuk mengirimkan tanggal 5, berarti setiap akhir bulan dari masing-masing pelaksana juga harus merekap semua laporan yang masuk. Begitu, ya. Nanti ada SOP-nya. Ini SK-nya. Nanti tinggal dikembangkan sendiri, nggih. Ini untuk diktum-diktumnya, nggih. Ini hanya menegaskan kepada kita semua bahwa pencatatan hasil kegiatan baik dalam gedung maupun luar gedung dikelola secara manual maupun secara elektronik, ya. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan Puskesmas, PJ, dan pelaksana dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman tata naskah yang berlaku, ya. Jadi ini menegaskan kepada seluruh yang ada di Puskesmas tersebut untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan, ya. Ini SOP-nya. Ya, ini langkah-langkahnya nanti perlu diperbaiki karena belum sesuai dengan kaidah SOP, ya, nanti diperbaiki. Ya. Kemudian untuk 261E dilaksanakan pencatatan dan dilaksanakan pelaporan, ya. Ya, nanti ada bukti pencatatan indikator kinerja pelayanan promosi kesehatan. Bukti pelaporannya. Jadi nanti semua pelaporan-pelaporan untuk yang berhubungan dengan programmer promosi kesehatan itu dikumpulkan, ya. Kemudian
pelaporan itu kan dikirim ke Dinkes ya, nanti ada bukti-buktinya, ada surat pengantar oleh Kepala Puskesmas, itu disimpan oleh masing-masing pelaksana. Dalam hal ini untuk kegiatan promosi kesehatan oleh pelaksana promosi kesehatan ya. Bukti pencatatan indikator, bukti pelaporan capaian, kemudian bukti pelaporan indikator kinerja promosi kesehatan yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja puskesmas kepada dinas kesehatan. Jadi nanti barangkali untuk pelaksana promosi kesehatan mengirimkan berkas pelaporannya bersama-sama dengan pelaksana yang lain ya, pelaksana KIA, pelaksana gizi ya, pelaksana kesling dan pelaksana P2P. Wawancaranya nanti menggali informasi terkait pencatatan dan pelaporan promosi kesehatan. Ya, kemudian yang 262 UKM esensial ini kesehatan lingkungan ya. Langsung aja di sini ada 5 elemen penilaian. Sama sepertinya di masing-masing UKM esensial rata-rata ada 5 elemen penilaian dengan urutan yang sama. Dari pertama indikator, kedua pelaksanaan kegiatan, kemudian yang ketiga pemantauan, D tindak lanjut, kemudian yang E dilakukan pencatatan dan pelaporan. Sama ya, ini regulasinya, regulasi tentang indikator ya. SK Kapus ya, SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan targetnya. Ini sudah ada contohnya. Ini kemudian untuk lampirannya khusus untuk yang kesehatan lingkungan ini mungkin persentase sarana air minum yang dilaksanakan pengawasan, kemudian persentase jumlah sarana air minum yang memenuhi syarat, cakupan akses jamban sehat, cakupan desa ODF, cakupan desa STPM, ya. Kemudian ini dan lain-lain. Kemudian nanti ada penambahan yang tadi yang sesuai dengan pokok pikiran. Kemudian 262A nanti diminta regulasi dokumentasi dan wawancara yang dokumentasi ini yaitu bukti pencapaian target indikator kinerja ya ini nanti tinggal dipasang di sini indikator untuk kesehatan lingkungan. Wawancaranya penggalian informasi terkait pencapaian indikator pelayanan penyihatan lingkungan dan analisisnya. Dan yang B 262B juga diminta regulasi, dokumentasi, dan wawancara. Regulasinya ini RPK tahunan dan RPK bulanan. Kemudian kerangka acuan kerja pelayanan UKM penyihatan lingkungan. Jadi setelah masuk di RPK, mau nggak mau kita harus membuat kerangka acuannya. Ya. Kemudian SK tentang pelayanan UKM di Puskesmas. Kemudian SOP yang berhubungan dengan UKM penyihatan lingkungan. Ya. Ini RPK tahunan, RPK bulanannya, misalnya kegiatan peningkatan kualitas air bersih dan air minum, pembinaan dan pengawasan industri air minum isi ulang, dan sebagainya. Untuk wawancaranya, ini menggali informasi terkait upaya promotif dan preventif penyihatan lingkungan. Dan pemantauan sama, jika nanti dilaksanakan bersama-sama dengan kegiatan Pralogmin, nanti jadwalnya bersama-sama dengan kegiatan UKM esensial yang lain. RTL-nya juga sama. Ini SOP pencatatan pelaporan sama. Tapi mungkin untuk barangkali ada beberapa pelaksana yang merasa sistem pencatatannya berbeda, nanti juga bisa membuat SOP yang berbeda. Misalnya khusus SOP pencatatan dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Ya. Ini kemudian untuk pencatatan dan pelaporannya juga sama dengan yang lain. Nanti ada bukti pencatatannya, kemudian bukti pelaporannya, ya.
dan bukti pelaporannya itu terintegrasi dengan pelaporan kinerja puskesmas, ya, sehingga pelaporan kinerja yang lain juga ya kepada dinas kesehatan. Ya. Ini ada catatan. Pencatatan dan pelaporan mengikuti regulasi. Jika ada sistem pelaporan yang elektronik yang ditetapkan oleh Kemenkes, maka pastikan puskesmas sudah melaksanakan. Misalnya Emonef HSP, higiene sanitasi pangan, Emonef E1 ya, higiene tempat fasilitas umum, Siklim laporan limbah, dan STPM ya. Nanti jika pada waktu survei pelaporan elektronik ini sudah diberlakukan, nanti juga hal ini akan dilihat oleh surveyor nih untuk Emonef, HSP, Emonef E1, Siklim, dan STPM. Kemudian ini dokumentasi, kemudian wawancaranya juga penggalian informasi terkait pencatatan dan pelaporan penyiaran lingkungan. Masuk di UKM esensial kesehatan keluarga ya. Kalau teman-teman melihat di standar, ini adalah yang paling banyak. Pokok pikirannya juga sangat banyak. Kemudian cakupannya dimunculkan, cakupan UKM esensial diukur dengan 6 indikator kinerja utama, dan ini juga dimunculkan di pokok pikiran ya, bahwa indikatornya adalah persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal yang terpadu, persentase balita mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar minimal, persentase anak usia sekolah dan remaja masuk dalam penjaringan kesehatan, persentase calon pengantin mendapatkan screening kesehatan, persentase pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan resepsi, dan persentase lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada 6. Yang lain tidak saya baca, nih. Sudah hampir selesai nih, waktunya habis nih. Elemen penilaiannya ini ada indikator kinerja, upaya promotif, sama ya, ada 5 elemen penilaian dengan urutan yang sama. Ini SK indikator sudah ada, nih. Ini lampirannya untuk khusus untuk KIA, ada kesehatan ibu, dan yang lain-lain nanti bisa dikopi. Kemudian yang ada di pokok pikiran juga jangan lupa untuk dimasukkan ya. Kalau sudah ada di atas berarti tidak usah ya. Yang penting yang 6 ini harus masuk ya. Kemudian bukti pencapaian targetnya ditulis, nanti pas di analisisnya juga ada ya di elemen penilaian berikutnya ya. Pencapaian indikatornya, targetnya, pencapaiannya berapa setiap bulan ya. Kemudian setiap bulan ini juga dilaporkan ke dinas kesehatan ya. Nanti laporannya harus dibuktikan ya, ada surat pengantar dari kepala puskesmas. Tentu saja digabung dengan UKM esensial yang lain ya. Kemudian yang berikutnya dilaksanakan upaya promotif preventif ya untuk mencapai kinerja UKM esensial kesehatan keluarga ya. Nanti diminta regulasi, dokumentasi, dan juga ada wawancara. RPK tahunan dan RPK bulanan pasti ada. Kemudian setiap kegiatan yang masuk di RPK dibuat KAK. Kemudian SK tentang pelayanan UKM KESGA ya. Kemudian SOP sesuai dengan pelayanan UKM kesehatan keluarga. Bagaimana SOP kelas ibu, bagaimana SOP posyandu balita, dan lain-lain. Ini contoh-contohnya. Ya. Kemudian dokumentasinya, ini dokumentasi bukti pelaksanaan pelayanan UKM esensial kesehatan keluarga. Ya, nanti ini sekali lagi menjadi tanggung jawab pelaksana KESGA. Barangkali di sana ada Bikor puskesmas nih, ada di sana. Bukti-bukti kegiatannya nanti dikumpulkan oleh masing-masing pelaksana yang bersangkutan.
jadwal pemantauan. Ini pemantauan secara periodik juga nanti dibarengkan dengan kegiatan prologmin ya. Jadi ya bisa bersama-sama dengan UKM esensial maupun 6 UKM esensial dan beberapa UKM pengembangan. Ini SOP pencatatan pelaporan sama. Nih. Yang E pencatatan indikator, kemudian pelaporan capaian indikator ini sama juga dengan yang lain ya, dengan 261E, 262E juga sama. Kemudian untuk yang pelaporan elektronik juga tetap ya nanti dilihat nih. Misalnya ada SIGA, EcoHot dan lain-lain nih. Kemudian 264 UKM esensial gizi ya. Di sini juga disebutkan di pokok pikiran, di sana ada indikator yang utama, ada 3 nih. Nanti dijadikan indikator utama UKM esensial gizi. Nih. Mohon maaf. Nih, stop dulu, nih. Tiba-tiba hilang ini. Bentar. Ini banyak sekali yang dibuka jadi ya. Untuk gizi juga sama, ada 5 elemen penilaian sama ya. Ini regulasinya sama. Ini yang sesuai dengan pokok pikiran. Ini yang ada di lampiran ya. Jadi nanti yang ada di pokok pikiran juga masuk di lampiran SK tentang indikator. Ini dokumentasinya ini. Bukti pencapaian target indikator kinerja gizi. Ya. Kemudian kalau nanti yang nomor 2 analisis, berarti nanti bisa di sebelahnya ya. Dalam satu tabel. Misalnya ini indikator kinerja, kasus balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Ini targetnya 100, pencapaiannya 100. Kalau ini dinamakan analisis, nah masalah nanti analisisnya mungkin pencapaian masih kurang atau apa nanti disebutkan di sini. Ya. Teman-teman sudah membuat dengan format yang berbeda dan itu tidak salah juga, nih, karena di masing-masing puskesmas biasanya membuat tabel yang sedikit berbeda. Kemudian yang B RPK tahunan dan RPK bulanan sama, nih, saya lewati aja. Kemudian untuk dokumentasinya nanti dokumentasi kegiatan ya, kegiatan UKM esensial gizi. Wawancaranya tentang pelayanan gizi, dokumentasinya untuk pemantauan secara periodik nanti disamakan dengan kegiatan UKM esensial maupun UKM pengembangan yang lain, dibarengkan ya, sehingga lebih efisien. SOP-nya sudah. Ya, kemudian yang terakhir cakupan pelaksanaan UKM esensial P2P, ya, pencegahan dan pengendalian penyakit. Ini di sini agak beda dengan yang lain, di mana di UKM esensial 1, 2, 3, 4 di sana sudah ada ketentuannya, sudah ada indikatornya yang ada di pokok pikiran, tapi di sini kita menetapkan sendiri.
diukur dengan 3 indikator kinerja utama pelayanan berdasarkan prioritas masalah di puskesmas yang ditetapkan oleh kepala puskesmas. Jadi nanti tergantung dari kepala puskesmas. Kemudian elemen penilaiannya sama juga, ada 5 nih, dari mulai indikator, pelaksanaan kegiatan, ya, pemantauan secara periodik, membuat RTL, kemudian pencatatan dan pelaporan sama, ya. Indikatornya sama, SK-nya. Ini kemudian contohnya ini untuk upaya P2P ya, dari P2TBC, P2 Kusta. Ini kalau ini masih banyak nih, masih banyak ke bawah, tetapi kepotong nanti kalau di copy sama teman-teman nanti muncul semua ke bawah nih. Ya, kemudian untuk dokumentasinya bukti pencapaian target ya, nanti ada dibuat seperti yang UKM esensial yang lain ya. Kemudian analisisnya juga. RPK tahunan dan RPK bulanan sama, sama. Nanti dokumentasi kegiatannya sama, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan pokok pikiran ya. Jangan lupa undangan, not to land, dapat hadir. Kalau nggak ada undangan, mungkin juga ada surat pemberitahuan misalnya. Wawancaranya tentang kegiatan, pelayanan, pencegahan, dan pengendalian penyakit. Ya. Nanti untuk pemantauan, nanti untuk waktunya bisa bareng dengan yang lain. Ya. Yang penting secara periodik dan berkesinambungan. Ketimbang nanti setiap setiap UKM esensial ada waktu untuk pemantauan sendiri, nanti kita nggak punya waktu untuk kegiatan, kita hanya bertemu dengan pelaksana yang lain dan PJ UKM hanya untuk membahas tentang pemantauan. Jadi sebaiknya bersama-sama dengan UKM yang lain. Ini sudah SOP pencatatan pelaporan sudah. Kemudian untuk pencatatan dan pelaporan nanti buktinya juga dikumpulkan, ya. Bukti pencatatan pelaporan, bukti pelaporannya ke Dinkes, ya. Kemudian bukti pelaporannya yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja kepada Kepala Dinas Kesehatan, ya. Kemudian untuk yang pakai aplikasi ya sangat banyak, ada Si Happy, ada Siha, ada ARK, ada SITB, ada Smile, ada Silantor, dan lain-lain. Nanti juga jika memang ini sudah diberlakukan di puskesmas, ini juga nanti akan dilihat pada waktu survei. Ya, ini ringkasannya untuk UKM esensial. Jadi ada 5 elemen penilaian sama, nih. Jadi pertama indikator, kedua dilaksanakan upaya, kemudian dilaksanakan pemantauan secara periodik, disusun rencana tindak lanjut, kemudian dilaksanakan pencatatan dan pelaporan. Semuanya dengan urutan elemen penilaian yang sama, baik dari 261 promosi kesehatan, 262 penyihatan lingkungan, 263 kesehatan keluarga, 264 gizi, dan 265 P2P. Kemudian untuk UKM yang lain yaitu UKM pengembangan, ya. Nanti ini pembahasannya sama dengan UKM esensial juga, ya. Nanti ini di pokok pikiran puskesmas melaksanakan upaya kesehatan masyarakat pengembangan berdasarkan permasalahan, ya. Jadi nanti silakan mencari sesuai dengan situasi kondisi puskesmas masing-masing, ya. Di pasal 53 PMK nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, di sana disebutkan UKM pengembangan itu merupakan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat inovatif dan atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, khusus wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di puskesmas tersebut. Tapi jika teman-teman puskesmas bingung untuk mencari jenis-jenis UKM pengembangannya, nanti di lampiran
masih ada bahwa UKM pengembangan di sana juga disebutkan penanggung jawab UKM pengembangan membawai upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas. Itu nanti teman-teman bisa ngecek di lampiran PMK nomor 43 tentang Puskesmas bahwa UKM pengembangan antara lain pelayanan kesehatan gigi masyarakat, ya, kemudian pelayanan kesehatan tradisional, kemudian yang C pelayanan kesehatan olahraga, yang D pelayanan kesehatan kerja, dan yang lain-lain, nanti yang E pelayanan kesehatan yang lain. Jadi masih ada meskipun di pokok pikiran nanti sesuai dengan permasalahan, tapi di lampiran Permenkes nomor 43 sudah disebutkan juga. Ini elemen penilaiannya sudah hampir sama dengan elemen UKM esensial, cuma sini ada penambahan satu. Yang pertama, yang bedanya itu ada jenis-jenis pelayanan, ya, jenis-jenis pelayanan UKM pengembangan. Kemudian yang B itu dari B ke F itu sama, ya, dari indikator, pelaksanaan, pemantauan, RTL sampai dengan pencatatan dan pelaporan. Kemudian ini yang Izin Pak Tri. Ya. Untuk waktunya 15 menit lagi, nggih Pak. Oke, siap. Ini baru 271. Saya percepat nggih. Ini 271 tentang UKM pengembangan, saya lewati aja. Ini tentang indikatornya juga sama, jadi satu dengan indikator yang lain, ya. Ini RPK tahunan, RPK bulanannya, kemudian bukti pelaksanaannya sama, nggih. Undangan, notulen, dapat hadir, foto-foto, wawancaranya lewati. Kemudian pemantauan juga nanti bisa bersama dengan kegiatan UKM esensial, karena itu UKM biasanya UKM esensial dan UKM pengembangan di bawah PJUKM. Itu. Kemudian yang terakhir 28, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM. Nanti ini ada yang saya lewati juga karena P3 ini, ya, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja sudah sedikit disinggung di atas, bahwa Kepala Puskesmas PJ melakukan supervisi untuk pengawasan pelaksanaan UKM Puskesmas yang dapat dilakukan secara terjadwal, bisa dijadwal, bisa sewaktu-waktu, ya. Dan di pokok pikiran nanti pengawasannya mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja, ya, pencapaian kinerja program, dan teknis pelayanan. Jadi kalau administratif nanti dilihat sarana prasarananya, kegiatan, sumber dayanya dilihat dari yang melaksanakan, tempatnya, dan sebagainya. Nanti disesuaikan untuk yang aspek administratif dan sumber daya nanti disesuaikan dengan kerangka acuan, ya. Kemudian untuk pencapaian kinerja nanti lihat dengan indikator. Kemudian untuk teknis pelayanan nanti dilihat SOP-nya, ya, apakah sesuai dengan SOP atau enggak. Jadi kalau kita mengunjungi kelas ibu, kemudian membandingkan pelaksanaan kelas ibu, jika membandingkan pelaksanaan kelas ibu dengan kerangka acuannya, nanti dilihat sasarannya berapa, tempatnya bagaimana, narasumbernya siapa, nanti disesuaikan dengan kerangka acuan. Kemudian untuk teknis pelayanannya nanti dilihat, dibandingkan antara yang dilihat oleh supervisor itu, Kepala Puskesmas atau PJUKM, dengan SOP yang sudah dibuat, itu, dan sebagainya. Nanti untuk P3 tentu saja ada perbaikan, ada RTL, ada jadwal, dan lain-lain. Kalau ini saya tambah juga di sini supervisi, ya. Supervisi adalah pengawasan terhadap proses, kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan yang sedang dan pelaksana kegiatan yang sedang. Jadi kalau supervisi itu langsung ke lapangan, langsung ke lapangan, karena mengawasi proses kegiatan dan juga
pelaksana kegiatan yang sedang melaksanakan kegiatan, ya, jadi langsung. Itu nanti ada kerangka acuannya, ya, ada 3 elemen penilaian, ada kerangka acuan supervisi. Kemudian di samping di supervisi nanti koordinator pelayanan dan pelaksana UKM juga melaksanakan analisis mandiri, ya, terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang kegiatan UKM Puskesmas sebelum supervisi dilakukan. Jadi sebelum didatangi oleh atasan, baik itu PJ UKM maupun kepala Puskesmas, nanti baik pelaksana maupun koordinator pelayanan melaksanakan supervisi mandiri. Analisis mandiri maksudnya. Ini ada kerangka acuannya, jadwalnya 28. Ya, untuk 282 pemantauan. PJ UKM wajib melakukan pemantauan. Ini yang saya maksud di masing-masing UKM esensial tadi ada pemantauan juga, dan ini maksudnya sama. Okay? Jadi nanti pemantauan baik UKM esensial maupun UKM pengembangan dilaksanakan pada waktu pralogmin, okay, oleh PJ UKM. Ini sudah ada pemantauan, okay. Elemen penilaiannya ada 3. Ya, untuk pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap kerangka acuan dan jadwal. Jadi nanti membandingkan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka acuan, ataukah sesuai atau tidak, ataukah sesuai dengan jadwal atau tidak. Gitu ya. Ini sudah. Kemudian untuk 283 nanti lebih pada penilaian kinerja, ya, secara umum. Di sini ada pokok pikiran, ada penetapan indikator capaian kinerja. Ini sama, ini sudah ada SK-nya. Kemudian pengumpulan hasil data capaian kinerja pelayanan UKM disampaikan kepada PJ UKM setiap bulan dengan memperhatikan periodisasi pembuatan dan pengumpulan laporan. Kemudian pelaksanaan analisis terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pelayanan UKM dan indikator mutu pelayanan UKM. Ini ada ditetapkan indikator kinerja, sudah melakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja di elemen penilaian kedua, kemudian melakukan pembahasan terhadap capaian kinerja di elemen C, kemudian disusun RTL-nya, kemudian dilaksanakan laporan data capaian kinerja. Kemudian ada umpan balik dan ada tindak lanjut terhadap umpan balik. Itu, ini sudah SK indikator kinerja terintegrasi. Okay. Kemudian ada SK pencatatan dan pelaporan sudah ada, SOP juga pencatatan pelaporan. Ini SK-nya. Dokumentasi, nanti bukti pengumpulan data capaian indikator kinerja sesuai periode sudah, ya, berarti wawancaranya nanti penggalian informasi terkait kegiatan pengumpulan data capaian indikator kinerja. Kemudian dokumentasi bukti pembahasan capaian kinerja dengan lintas program. Nanti ini biasanya menggunakan kegiatan logmin lintas program, ya, logmin bulanan Puskesmas. Wawancaranya lewati, ya. Kemudian untuk RTL, ya, RTL nanti dokumentasi dan wawancara, ya. Dokumentasinya ini, ya, mengumpulkan data capaian indikator kinerja pelayanan UKM sesuai dengan periode. Kemudian wawancaranya nanti penggalian informasi terkait penyusunan rencana tindak lanjut. Kemudian dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nanti buktinya
disimpan nggih, nanti buktinya ditunjukkan. Kemudian ada feedback. Ada feedback umpan balik ya, bukti umpan balik dari Dinas Kesehatan. Jadi jika kita sudah mengirimkan laporan, tentu saja mestinya dari Dinas Kesehatan menganalisis dan juga mungkin membandingkan dengan puskesmas yang lain, kemudian ada feedback ya. Kita di ranking berapa nanti difeedbackkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian setelah di feedback nanti kita ada perbaikan, kita tindak lanjuti feedback itu. Itu ada di 283G. Ya, kemudian yang terakhir ini 284. Ya, ini yang dimaksud di sini adalah penilaian kinerja puskesmas ya, yang dilaksanakan sedikitnya 2 kali dalam setahun ya. Ini saya langsung ke elemen penilaian. Nanti ada SK tentang penilaian kinerja. Jadi nanti jika mau digabung, di sana ada SK penilaian kinerja, di lampirannya ada bagaimana mekanisme penilaian kinerja itu, bagaimana periodisasi kinerja itu, juga ada lampiran tentang indikator kinerja itu sendiri. Ya, jika mau digabung SK penilaian kinerja dengan SK indikator di kinerja. Kemudian ini ada SOP penilaian kinerja, ini SK-nya, nanti di copy words-nya. Ya tentu saja nanti SK penilaian kinerja tidak lepas dari SK yang penilaian kinerja puskesmas ya, yang dilaksanakan oleh Dinkes terhadap puskesmas ya, nanti seiring sejalan itu SOP-nya. Kemudian jika ada feedback nih, ada feedback dari dinas dan kewajiban Dinkes itu sepanjang puskesmas mengumpulkan laporannya. Jika puskesmas tidak mengumpulkan laporan ke sana, ya berarti kalau EP sebelumnya tidak ada, maka umpan baliknya juga tidak ada otomatis. Ya. Jika puskesmas tidak memberikan laporan, tentu saja tidak ada umpan balik dari Dinas Kesehatan. Lalu kemudian setelah diumpan balik oleh Dinas Kesehatan, kita menindaklanjuti umpan balik tersebut. Ya mungkin hanya itu dan mohon maaf ini waktunya menjorok sangat banyak karena memang yang saya sampaikan sangat banyak dan sehingga mohon maaf saya tidak menyampaikan contoh-contoh dokumen, nanti biar contoh dokumen saya share di Google Drive saja. Ya terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan dan maaf, dan jika ada hal-hal kurang berkenan bagi teman-teman semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya. Ya. Terima kasih kepada Pak Triyadi Handoyo selaku narasumber kedua yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya. Kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama raise hand dan juga room chat. Silakan Bapak Ibu ada yang hendak bertanya secara langsung. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan dengan sesi diskusi melalui room chat ya. Mohon izin share screen. Berikut Pak Tri, apakah Ya. sudah terlihat? Bisa, udah. Ya, baik. Ya. Monggo. Saya baca langsung ya. Ya. Silakan, Pak. 027 Puskesmas Simanggu ya. Untuk kegiatan yang tidak didanai bisa masuk ke RPK atau tidak. Oke. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di tahun itu baik ada anggarannya maupun enggak dimasukkan RPK, oke. Ya. Kalau
kegiatan yang di RUK, yang diusulkan di RUK itu kan yang ideal banget sehingga uangnya pun ideal sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah di menjelang akhir tahun kan ada penetapan APBD nih. Nanti di situ juga biasanya ada penetapan juknis dak non fisik ya. Di situ kita punya dikasih uang berapa ya, tapi ada juga kegiatan yang memang tidak masuk di juknis dak non fisik sehingga tidak ada anggarannya, dan itu karena dilaksanakan tetap dibuat RPK, karena kalau nggak dibuat RPK nanti kita nggak dituntut untuk membuat kerangka acuannya ya, karena setiap kegiatan, sementara semua kegiatan itu harus ada kerangka acuannya. Jadi sekali lagi kegiatan yang tidak didanai dimasukkan ke RPK ya. Kemudian yang kedua ya, untuk intervensi lanjut harus per keluarga atau bisa dikumpulkan dalam sebuah pertemuan, misal tentang merokok ya, bisa Bu ya. Jadi kalau memang masalahnya sama ya, bisa teman-teman mengumpulkan dalam satu tempat ya. Kalau misalnya intervensi lanjut tentang di sana tidak punya akses terhadap jamban ya, nanti sekaligus dikumpulkan biar nanti kita efektif ya. Kemudian kedua, untuk intervensi lanjut apakah boleh hanya beberapa masalah tertentu saja? Artinya tidak ya, boleh. Makanya kan kita kan diberi kesempatan untuk menganalisis ya, dengan anggaran yang ada, dengan sumber daya yang ada, kita memprioritaskan yang harus diintervensi ya, sesuai dengan prioritas yang ada ya, sehingga bisa beberapa masalah tertentu saja tergantung urgensinya saat itu ya. Ya, misal kita ambil yang paling kecil hasil capaiannya, silakan ya, sesuai dengan kemampuan puskesmas. 036, izin bertanya, untuk bukti koordinasi pelaksanaan intervensi lanjut, itu yang dimaksud apakah pada Linsek, apa pada Linprok? Semuanya ya, jika kita koordinasi dengan Linsek ya, berarti ada bukti-buktinya. Jika misalnya koordinasinya secara spontan, bisa juga kita hanya menulis di notulen dan ada foto-fotonya ya, gitu. Jadi misalnya ada kegiatan misalnya yang atas tadi ada desa di mana di situ banyak yang merokok ya, kemudian kita pas ketemu dengan lintas sektoral di kecamatan, kita membahas itu secara spontan, itu bisa dipakai sebagai bukti koordinasi untuk intervensi lanjut begitu. Kemudian yang nomor 4 Mbak, naik lagi ya. Dengan jumlah keluarga yang di-entry dalam aplikasi apakah harus sama dengan jumlah keluarga tahun yang ya, mestinya harus sesuai, tetapi kita juga melihat sikon puskesmas nggih. Barangkali mungkin untuk tahun-tahun ini juga anggaran untuk kegiatan PUSPK juga berkurang, sehingga jika tidak sama dengan tahun kemarin pun tidak masalah, tetapi paling enggak setiap tahun ada kegiatan PISPK ya, sehingga nanti kita bisa mengupdate. Karena misalnya untuk kegiatan yang PISPK yang kemarin bermasalah kemudian sudah selesai diintervensi dan sudah tidak jadi masalah lagi ya, kan perlu update juga itu. Mohon maaf, untuk penilaian IKS yang ditunjukkan pada surveyor baiknya tahun berapa atau data ya. Ya, sebaiknya data terbaru ya. Tapi kita juga perlu melihat intervensi awal ya, kemudian intervensi lanjut ya. Berarti kan untuk bisa melihat intervensi awal, kita akan melihat data IKS tahun kemarin ya, tahun yang sudah lewat. Karena untuk tahun sekarang mungkin kita belum sampai pada intervensi awal intervensi lanjut juga, sehingga nanti untuk penilaian IKS nanti paling tidak tahun kemarin ditunjukkan ya. Tuh, kemudian izin bertanya, untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat keluarga, masyarakat dan kelompok, contohnya apa ya? Nanti bisa dilihat di PMK nomor 8 ya, tahun 2019 ya.
tentang pemberdayaan masyarakat. Di sana sangat banyak contohnya ya, kegiatan UKBM pun itu masuk dalam pemberdayaan masyarakat ya. Kita melaksanakan deteksi dini penyakit tidak menular itu juga termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nanti lihat di PMK-nya nih, PMK tentang pemberdayaan masyarakat. Lebih lengkap di sana. Kemudian untuk Sampang nomor 7 KAK. Mohon maaf, apa perbedaan KAK? Ya, kalau kerangka acuan program itu di dalamnya terdiri banyak kegiatan. Kalau kerangka acuan kegiatan hanya satu kegiatan, itu aja bedanya. Oke. Jadi misalnya untuk pelayanan gizi kalau di dalamnya lagi ada banyak sekali pelayanan, berarti nanti masuk di KAP gizi, kerangka acuan program gizi. Di dalamnya ada banyak kerangka acuan pelayanan begitu. Next. Nomor 8 ada nggak? Mbak Inaya? Kata nomor 8. Ya. Untuk bukti capaian indikator proses pemberdayaan masyarakat, apakah hanya bisa dengan pelaksanaan Mohon maaf Pak, Germas? sudah terlihat? Ya udah. Ya. Untuk bukti capaian indikator proses pemberdayaan masyarakat, apakah hanya bisa dengan pelaksanaan Germas atau indikatornya berdasarkan pelaksanaan pemberdayaan? Ya, karena tadi kan disebutkan ya bahwa pelaksanaan Germas itu ada indikatornya ya, bukti dia sukses atau enggak itu ada indikatornya, sehingga indikator proses pemberdayaan masyarakat di Germas itu nanti sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal. Di sini kan dari Puskesmas Cebongan menanyakan untuk bukti capaian indikator proses pemberdayaan masyarakat, apakah hanya bisa dengan pelaksanaan. Jadi nanti sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh teman-teman Puskesmas ya. Jadi kalau misalnya selain pelaksanaan Germas itu ada yang lain, ada indikator yang lain, berarti terpakai semua. Nanti sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman Puskesmas. Bukan hanya hasil dari pelaksanaan Germas gitu. Izin bertanya, apakah setiap rencana tindak lanjut harus ada tindak lanjutnya? Iya, karena itu kan rencana tindak lanjut adalah tindak lanjut yang direncanakan ya. Jadinya harus ada setelah kita bikin RTL maka harus ditindaklanjuti gitu nggih. Kemudian PKM Cimanggu. Ini sudah ya, tadi sudah bahwa kegiatan yang tidak ada anggarannya tetap dimasukkan ke rencana pelaksanaan kegiatan. Ya, mohon maaf untuk capaian kinerja yang diminta data tahun 2023 ya. Tahun 2022 dan 2023 capaian kinerja. Karena kan tahun 2023 kan masih di pertengahan. Jadi untuk melihat capaian tahun kemarin kan otomatis kita akan melihat capaian sampai dengan akhir tahun 2022. Karena sesuai dengan juknis survei akreditasi, dokumen yang dilihat adalah dokumen tahun kemarin dan tahun ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di keputusan Dirjen Yankes tentang juknis akreditasi. Untuk SOP dibuat saat pandemi, new normal dan sekarang, ya jika untuk kegiatan yang dilihat adalah kegiatan tahun sebelum pandemi, maka SOP-nya pun sesuai dengan tahun tersebut. Tapi jika kegiatannya tahun ini setelah pandemi, maka seperti sekarang. Jadi kalau yang pada masa pandemi ya di sana harus 5M dan lain-lain ya. Harus disesuaikan dengan situasi saat itu. Kemudian Puskesmas kami kan reakreditasi. Seandainya SK, SOP berkasnya hilang, yang akreditasi lalu
dikarenakan ya Pusmas, ya. Iya, rehabnya tahun berapa, kemudian SK SOP yang hilang dibuat tahun berapa. Barangkali nanti setelah rehab kan mestinya SK SOP kan direview ya, direview paling enggak 2 tahun sekali ya. Kalau memang sekarang mulai misalnya rehabnya pada tahun 2022 atau bahkan rehabnya sudah rampung di tahun 2021 kan kita sudah bisa membuat SK ya, SK yang baru untuk merevisi yang lama di tahun 2022 begitu. Ya, jadi kalau berkasnya hilang ya bikin lagi gitu. Ya. Ya, biasanya sih untuk menambah lagi untuk Puskesmas Salopa ya, jika memang akan membuat barangkali kalau saya sarankan sih karena ini sudah hilang, nanti kita bikin SK mulai tahun 2023 itu sudah cukup sebenarnya. Nanti pada waktu mungkin nanti ada itu yang diupload di DFO, kemudian pada waktu surveyor melaksanakan survei luring nanti untuk SK-SK yang masih ada nanti tinggal diperlihatkan pada waktu luring begitu. Kemudian Puskesmas Wandang, bagaimana cara menyediakan bukti pencatatan pelaporan? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Jadi jika aplikasi sudah diberlakukan sebelum survei, ya berarti kan kita yang kita lihat adalah yang di aplikasi. Teman-teman bisa lihat biasanya kalau di aplikasi ada fasilitas download misalnya, tinggal download hasil aplikasi EPP GBM misalnya. Juga untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi jika tidak ada fasilitas itu, teman-teman bisa screenshot, itu tidak masalah. Seperti yang tadi saya screenshot dari aplikasi kesehatan yang aplikasi PISPK ya, itu saya menggunakan fasilitas screenshot, meskipun juga bisa pakai download ya, silakan. Mohon dijelaskan contoh format jadwal pemantauan dan hasil pemantauan. Ya, ini untuk pemantauan silakan bisa menggunakan jadwal pertemuan pralogmin ya, pertemuan UKM ya. Kemudian hasil pemantauan nanti tinggal teman-teman membuat tabel seperti yang tadi saya sebutkan itu ada di kolom nomor, indikator, target, capaian itu cukup. Nanti tinggal sebelahnya ada analisis naik atau turun di bawah target atau di atas target. Kemudian nanti ada RTL-nya di sampingnya. Kemudian ke tabel berikut kita lakukan ke tabel rencana tindak lanjut yang lengkap begitu ya. Nanti contoh bisa saya kirim di versi Word. 16 Mas, untuk indikator KESGA apakah sama dengan ya, sama silahkan ya, sama ya. Karena memang di KESGA itu sangat banyak ureannya ya, jadi nanti mengikuti apalagi SPM juga separohnya punya KESGA ya, itu silakan sama ya. Tinggal nanti dipadukan antara yang ada di pokok pikiran dengan yang ada di SPM digabung jadi satu, yang penting tidak overlapping gitu. Izin Ausrem ini maksudnya apa? Ausrem ini singkatan apa nggih? Masuk esensial atau pengembangan. Jadi untuk UKM esensial kan sudah jelas ada 5 ya, sesuai anak usia sekolah dan remaja. Ya, teman-teman atas penjelasannya. Anak usia sekolah dan remaja itu masuk di UKM esensial kesehatan keluarga nih. UKM esensial kesehatan keluarga. Kemudian Puskesmas Sampang. Jika UKM pengembangannya berupa kesehatan jiwa yang lebih spesifik, misal pembebasan pasung,
monggo diperbolehkan, ya. Silakan, ya. Jika memang di sana ini jadi masalah yang krusial, yang harus segera diatasi, silakan. Indikator germas, apakah pemberdayaan yang dilakukan hanya berdasarkan indikator PISPK tertentu? Ya, disesuaikan dengan PISPK ya, karena germas itu kan sebagai tindak lanjut ya dari permasalahan yang didapat dari PISPK. Kemudian, apakah semua indikator germas dilakukan? Bisa tidak semua, nanti dipilih-pilih saja ya yang prioritas gitu. Ya, mohon izin contoh format supervisi. Ya nanti kita kirim ya. Nanti ada checklistnya ya, checklist supervisi. Untuk jadwal supervisi dan jadwal monitoring bisa dilaksanakan. Jadi kalau supervisi teman-teman ya, supervisi kan kita melihat langsung ya. Kalau monitoring kan nggak harus melihat langsung ya. Kalau monitoring itu sama dengan pemantauan ya, nggak harus dilihat langsung. Kalau supervisi nanti lihat langsung sehingga jadwalnya pun berbeda. Next. Mungkin monitoring bisa setiap bulan, tapi mungkin supervisi setiap 3 bulan atau mungkin 6 bulan. Ya. Sesuai dengan nanti SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja. Ya, Mbak Uni. Ya, berikutnya Puskesmas Serayu Larangan. Ya. Untuk pelaksanaan pembinaan dan pemantauan bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Iya betul, ya dalam satu waktu. Apakah dapat dilakukan satu waktu untuk notulen dibikin satu? Bikin satu aja, nih. Bikin satu dipakai bersama-sama kan boleh. Dibikin satu dipakai oleh UKM esensial, Promkes, Gizi, Kesling, Kesga dan P2P ya satu-satu. Yang penting pada waktu membahas itu nanti tapis dibahas semuanya ya, baik UKM esensial maupun UKM pengembangan. Ya, ini monitoring dan supervisi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, supervisi itu melihat langsung ya, mengawasi langsung. Kalau monitoring tidak harus mengawasi langsung ya. Jadi misalnya monitoring kegiatan monitoring capaian indikator kesehatan keluarga ya, nanti dilihat capaiannya kok baru sekian, padahal targetnya sekian, itu monitoring ya. Tapi kalau supervisi langsung melihat apakah kegiatan itu sesuai dengan kerangka acuan, apakah sesuai dengan SOP, itu melihat langsung begitu. 24. Untuk telusur kegiatan ya, ini nanti dilihatnya setahun dan tahun ini ya. Ini sesuai dengan Rekap Dirjen tentang juknis survei ya. Dilihat adalah tahun ini, kalau enggak itu halaman 24 kalau nggak salah ya. Tahun ini dan tahun kemarin gitu. Next. Sepertinya sudah Sudah. sampai. Ya. Sudah cukup. Ya. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, kita nunggu barangkali ada yang raise hand. Untuk Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang masih kurang jelas, bisa disampaikan secara langsung kepada Pak Triadi. Monggo, Bapak Ibu. Atau sudah jelas semua, nggih? Bapak Ibu, apakah sudah dipahami semua? Sudah. Oh, baik. Ya. Rupanya penjelasan Pak Tri ini Untuk materi nanti saya share sama dokumennya nggih. Beberapa dokumen nggih. Iya Pak, mohon contoh dokumennya ya Pak. Oke, nanti untuk contoh dokumen dan materi akan kami bagikan. Untuk Bapak Ibu silakan bisa menunggu konfirmasi dari panitia nggih. Pak, maaf sekaligus
Ini Bukateja raise hand. Oh, silakan YouTube-nya dari juga, Pak. Oke, silakan Apa? dari Puskesmas Bukateja. Bukateja? Izin Bapak, mau bertanya keterkaitan tentang jadwal pemantauan atau monitoring. Yang kita tanyakan untuk jadwal pemantauan atau monitoring itu apakah bagi kegiatan-kegiatan yang pencapaiannya kurang target atau seluruh kegiatan yang berhubungan dengan monitoring gitu Pak? Bisa apa yang sesuai target atau yang tidak mencapai Iya, target? laporannya bidan-bidan Iya, kita iya. monitoring. Terima kasih Betul. Bapak. Yeay. Oke. Jadi semuanya dilihat ya. Kalau kita memantau semuanya, makanya kita bisa tahu oh ini di atas target, oh ini di bawah target. Oh kalau di atas target berarti kita nggak usah bikin RTL. Oh yang di bawah target itu kita rencananya ngapain? Berarti yang di bawah target kita bikin RTL ya. Dengan adanya pemantauan kita bisa tahu mana yang sudah berhasil, mana yang belum berhasil, begitu ya. Seperti itu dari Puskesmas Bukateja, Bukateja. apakah bisa dipahami? Oke, sudah paham. Terus untuk saya Bapak, untuk yang supervisi itu, yang supervisi kegiatan, berarti yang disupervisi apakah semua kegiatan yang kita laksanakan atau tidak? Seperti itu Pak. Misalkan PJUKM-nya kan nggak bisa berangkat dalam kegiatan, lah itu nanti apakah semua kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan UKM itu dilakukan supervisi? Seperti itu Pak. Tidak semuanya bisa diacak. Jadi misalnya kegiatan kelas ibu, tidak semua kegiatan kelas ibu harus disupervisi. Itu bisa diacak. Makanya kan supervisi ada jadwalnya misalnya setiap 3 bulan barangkali ya. Jadi sekali lagi tidak semua kegiatan harus disupervisi. Gitu. Nanti kita nggak punya tenaga untuk mengerjakan yang lain kalau kita hanya mensupervisi kegiatan. Apalagi ada beberapa juga PJUKM juga sebagai pelaksana begitu. Okay. Terima kasih Bapak atas Ya. informasinya. Oke, seperti itu nggih dari Puskesmas Bukateja. Untuk selanjutnya, sepertinya tadi dari Puskesmas Kelambung nggih, ada yang hendak ditanyakan. Oh ya, barangkali dari teman-teman surveyor di sini ada Bu Rosi, Bu Retno, ada yang akan menambahi. Mungkin yang saya sampaikan ada yang kurang jelas, barangkali bisa ditambah. Silahkan. Sudah cukup Pak Triadi. Ini ada pertanyaan satu lagi. Cekap kok, Pak Tri, cekap. Ya, ini jika yang terakhir, untuk kegiatan supervisi di dalam EP, PJUKM bersama Kepala Pusmas, seandainya hanya dilaksanakan oleh PJUKM, apakah boleh? Boleh. Boleh saja nanti PJUKM melaporkan kepada Kepala Puskesmas ya. Nanti kalau menunggu bersama-sama nanti supervisinya nggak jalan-jalan. Begitu. Nanti mungkin ini juga bisa diatur di SK penilaian kinerja SK tentang penilaian kinerja ya. Nanti supervisinya harus bersama atau misalnya Kepala Puskesmas berhalangan, apakah PJUKM boleh, itu bisa diatur di situ. Silakan. Ya. Mungkin cukup seperti itu nih Pak Tri, karena waktunya kita sudah melebihi 20 menit. Untuk selanjutnya, saya akan menutup acara. Terima kasih kepada Pak Triadi atas paparannya hari ini. Ya, mohon maaf juga kalau ada yang kurang pas ya, karena kayaknya persiapan saya kurang banyak ya. Kemudian mohon maaf juga jika yang saya sampaikan terlalu tergesa-gesa karena waktunya sangat sedikit ya, sehingga nggak bisa menyampaikan dengan lebih santai gitu. Kemudian ada untuk hal-hal yang tadi tidak saya sampaikan, barangkali nanti bisa saya kirim untuk dokumen-dokumennya. Ya, karena kalau menguraikan dokumen itu sangat lama begitu. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian kegiatan bimbingan eksklusif akreditasi seri 2. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang antusias mengikuti kegiatan sampai dengan selesai.
Mohon maaf apabila selama acara ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Mengingatkan untuk agenda berikutnya, bimbingan akreditasi eksklusif seri 3 akan dilaksanakan besok, hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 12.30 untuk Bapak Ibu yang berada di wilayah Timur. Serta pastikan Bapak Ibu mengunduh materi pada link yang telah di-share oleh panitia karena hanya dapat diakses dalam 2 kali 24 jam. Untuk contoh dokumen akan dibagikan melalui grup WhatsApp yang mengikuti program paket dan disampaikan melalui tim dari Sahabat Edukasi Indonesia bagi yang mendaftar seri. Mohon Bapak Ibu bisa selalu update informasi dari penyelenggara. Izin mengonfirmasikan kembali untuk workshop bimbingan akreditasi seri 2 ini akan tayang pada YouTube channel Sahabat Edukasi Indonesia. Bapak Ibu bisa mencari di kolom pencarian Senisia atau Sahabat Edukasi Indonesia. Mohon Bapak Ibu bisa subscribe, jangan lupa untuk like dan share pada channel YouTube Sahabat Edukasi Indonesia. Kami tutup kegiatan hari ini dengan pantun sebagai berikut. Bunga selasih berbentuk kotak, daunnya rusak kena goresan. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga workshop ini menjadi berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Matur nuwun Pak Tri, matur nuwun Mbak Inaya. Sami-sami Bu Retno, ngapunten. Terima kasih Bu Retno. Ye, sampai ketemu teman-teman besok ya di bab 3. Terima kasih Mbak Oh, Inaya. nggih, siap Ya, Bu Retno, nggih. terima kasih teman-teman. Terima kasih perhatiannya untuk Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dilanjutkan. Yang hendak melanjutkan pelayanan, silakan bisa dilanjutkan. Kemudian jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk yang tadi belum makan siang, dilanjutkan makan siang ya. Mohon izin saya unmute nggih. Mbak, tadi untuk link absensinya sama link materi pripun ya? Oh ya, untuk link materi akan sudah di-share melalui WhatsApp group. Kemudian WhatsApp? link absen, nggih. Atau nanti untuk link materi akan dibagikan yang mengikuti program sharing nggih. Yang itu siapa? Tapi saya sudah. Oh, ya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Untuk informasi selanjutnya silakan bisa menghubungi tim Senisia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama.